Kembali lagi di YouTube channel Kabar Berita. Kali ini akan dipandu oleh Kania Pranisita dari reporter Antara News Bali. Dan kali ini Kania tidak sendiri, Kania ditemani oleh paranormal beken di Bali. Wow, ada Jereng Made Bayu Gendang yang akan menemani Kania untuk mengupas tuntas tentang video-video viral atau mungkin beberapa berita viral yang selama ini menggoncang Indonesia ya. Dan pastinya ini menyeret beberapa artis papan atas yang diduga menjadi oknum dari video syur yang tersebar di warga Indonesia tentunya, yang sepastinya ini menjadi pemersatu para laki ya. Nah, bagaimana dari sisi supranatural sendiri Jerome memandang adanya kabar-kabar seperti ini? Apakah ini akan memunculkan sesuatu yang panas, semakin panas lagi di Indonesia? Ya, salam rahayu, salam dunia gendeng ya. Jadi saya perkenalkan, nama saya Jerome Made Bayu atau panggilan panggungnya Made Bayu Gendang. Yang saya rasa minggu ini adalah berita yang paling panas daripada berita-berita yang lainnya. Berita tentang video mirip Giselle, mirip Jessica, dan itu mirip siapa lagi? Ada foto-foto syur ini berita panas. Bahkan ketika saya melihat itu pun saya jadi juga ikut panas gitu. Cuma panasnya tanda kutip. Bisa jadi panas ini adalah untuk meredam panas yang lain. Nah ini kalau dari sisi metafisika saya melihat bahwa panas ini bisa menutupi panas yang lain. Jadi memang perlu, ibaratnya kalau dalam sebuah kisah itu memang perlu ada jeda atau iklan lah dibilang. Jadi ini anggaplah iklan daripada persoalan-persoalan panas-panas, persoalan-persoalan polemik di masyarakat, baik itu polemik tentang pandemi COVID ini sendiri. Jadi ini berita panas untuk menutupi persoalan berita panas yang lainnya. Itu uniknya. Ternyata berita panas ini sangat luar biasa juga. Nah, luar biasa pengaruhnya juga akhirnya bisa membuat jeda. Jadi memang kalau dalam sebuah kisah ini ada cerita kisah, memang perlu ada iklan. Nah iklannya ya kasus ini. Jadi ada muncul video mirip artis kita, entah itu benar atau tidak, itu perlu adanya penelitian. Nah kasus yang dimunculkan sekarang ini itu bisa jadi kalau dari metafisika adalah untuk memberikan jeda atau memberikan spasi daripada kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Buktinya masyarakat bisa teralihkan. Ya, bisa menjadi satu ya. Menjadi satu, terutama bagi kaum laki-laki. Jadi ini sangat luar biasa sekali gitu. Ini kita lihat dari sisi sudut yang lainnya gitu loh. Tapi kalau melihat dari sosok dari deretan artis yang mungkin kali ini diduga ya dan disebut-sebut namanya, ini bagaimana melihat? Kalau saya lihat mereka artis yang sangat baik, mereka artis-artis yang dari keluarga juga keluarga baik-baik, pemahaman tentang agamanya juga cukup baik. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan saya hal itu tidak mungkin terjadi. Tetapi bisa juga tanda kutip semua hal di dunia kan bisa saja terjadi. Sesuatu yang kita lihat religius di baliknya bisa nampak tidak seperti itu. Begitu juga seseorang yang nampaknya tidak religius, ternyata seorang itulah yang religius. Jadi kita tidak bisa mengetahui secara spesifik kebenaran daripada video tersebut. Namun kalau kita hitung contohnya dari Giselle sendiri, itu kan lahirnya 16/10/1990. Itu kelahirannya Giselle, semoga tidak salah. Akan memunculkan angka 781, yaitu angka 191 dan angka 898. Angka 898 itu angka kuncian. Sebenarnya angka 8 itu angka infinity ya. Jadi twin infinity mengunci sesuatu yang besar. Ini bagus sekali. Jadi Giselle itu sudah terhitung memang sebagai spasi daripada isu-isu kasus yang beredar sekarang ini, dan benar-benar terbukti. Angka 898 daripada Giselle sendiri itu angka yang mengunci atau memberikan spasi, jadi angka 8. Jadi tengahnya 9, tengahnya 8. Artinya kan
berita yang heboh, angka 9, berita yang ratingnya tertinggi terkunci. Jadi memang benar. Jadi ini saya yakin di belakang ini seseorang yang mempunyai kemampuan analisa prediksi yang cukup bagus juga. Kenapa Giselle dimunculkan? Oke, selain ada Giselle juga muncul lagi Jessica Iskandar. Itu apakah memiliki nilai atau mungkin dilihat dari angka yang sama? Jessica bisa, cuma harus Giselle. Memang di sini angkanya 898 itu memunculkan itu memang sebagai spasi. Oke. Ya ini diawali oleh Giselle. Kalau diawali oleh Jessica mungkin tidak seheboh ini oleh Giselle. Nah, kembali lagi saya tidak membicarakan apakah video ini benar pelakunya Giselle atau mirip Giselle. Jadi saya bukan membicarakan ke sana, tapi Giselle yang digunakan. Tapi kalau sejauh ini apakah pengaruhnya dari video yang diduga adalah Giselle itu sendiri, apakah akan berpengaruh panjang? Maksudnya? Oh tidak. Angka ini pengaruhnya panjang, nanti akan hilang sendiri, Pak. Oke. Jadi ini seperti saya bilang spasi. 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 Nah, dari sudut metafisika, sudut supranatural, hal ini bisa jadi ada dampak negatif, tapi bisa jadi juga ada dampak-dampak yang lainnya. Jelas kalau dampak negatifnya tidak sesuai dengan budaya kita ya. Jadi budaya Asia, pemahaman kita masyarakat Asia dengan video yang boleh dibilang berbau porno itu memang dikonsumsi oleh masyarakat yang belum umurnya itu memang tidak bagus. Tetapi kalau kita melihat dari sudut yang lainnya, ini mempersatukan atau memberikan jeda masyarakat yang sudah mulai jenuh dengan kondisi ini. Jadi biasanya beritanya melihat berita pandemi, bisa melihat berita tentang Arya Weda, tentang jering, tiba-tiba berubah. Berita-beritanya ke sana gitu loh. Nah, inilah yang saya bilang, masyarakat kita adalah masyarakat yang mungkin belum terlalu lama melek teknologi. Karena HP ini sekarang sudah menjadi teman hidup atau bahkan menjadi seolah-olah istri pertama. Jadi istri sesungguhnya jarang dipegang HP, kemana-mana HP yang disayang-sayang. Nah, otomatis banyak info, banyak pengetahuan, banyak hal di dunia itu yang kita ketahui dari HP. Nah, jadi hal seperti itulah kalau saya lihat dari sisi lainnya. Oke, apakah kedepannya akan ada lagi muncul artis-artis atau mungkin di Bali sendiri, artis Bali sendiri yang akan mungkin membuat viral dan menjadi spasi dari konflik-konflik yang sebelumnya terjadi? Saya harapkan artis Bali jangan sampai terjadi seperti ini gitu loh. Nanti tokoh-tokoh Bali gawat. Jangan, repot kita ya? repot juga mirip ini. Jangan sampai hal itu terjadi. Namun kalau kita lihat dari sase ke-5 masuk sase ke-6 ini kan memang untuk mengatasi sase ke-6 ini memang perlu sesuatu yang unik, karena sase ke-6 ini nanti memasuki Desember ini sase yang cukup panas. Panas itu seperti apa? Panas dalam sisi situasi, bukan panas cuaca saja, emosi, karakter manusianya akan menjadi lebih sensitif. Makanya perlu ada jeda-jeda seperti ini agar kita masyarakat di Bali tidak terlalu fokus pada persoalan-persoalan yang berkembang liar seperti sekarang. Sase ke-6 kan mungkin banyak orang yang belum paham, itu sase ke-6 masuk dari masuk ke Desember hingga kalau tidak salah 23 Januari itu masih ada ini, semoga tidak salah ya. Jadi masuk dari Desember ke 23 Januari, setelah itu baru sase ke-7. Nah, jeda ini yang bukan sangat diperlukan sebenarnya, adalah salah satu pengalihan isu yang mungkin di satu sudut bisa membuat masyarakat tidak arahnya tidak ke hal-hal yang selama ini menjadi kisruh. Ya, itu yang saya rasa. Tapi apakah justru ini malah membuat beberapa masyarakat menjadi konflik juga justru dengan ada video ini? Mungkin yang lakinya malah tertarik, yang perempuannya malah ngapain sih? Ya, biasanya kalau kita dari kaum laki-laki yang konfliknya paling mereka bilang, lu suka yang mana gitu, suka yang Giselle atau suka yang Jessica gitu. Jadi lebih ke arah sana gitu ya? Gitu loh. Sebenarnya nggak masalah sih, nggak masalah hal ini, seperti anggaplah refresh ini.
Cuma yang perlu diketahui karena kita adalah daerah berbudaya, daerah spiritual, sesungguhnya lebih elok lagi dalam menyikapi permasalahan ini, permasalahan konflik yang terjadi, kita hadapkan rasa kita adalah melakukan japa atau meditasi. Jadi itu sebenarnya jauh lebih elok karena Pulau Bali ini kan pulau yang taksunya luar biasa daripada fokus membicarakan video-video viral yang diduga artis. Berbagi ke hal yang positif. Itu berlaku untuk semuanya ya, gitu ya. Karena masuk ke sesi ke-6 kita melakukan ritual-ritual dan mayatra, keliling pura, ya sembahyang-sembahyang ke pura-pura, itu jauh lebih bagus. Saya juga kemarin baru habis ngider ya, jadi sembahyang ke Batu Karu, Andekase, Delempet dan lain sebagainya. Hal itu sebenarnya lebih positif lah kita lakukan, bukan saja mendoakan bagi diri kita secara pribadi, juga bagi masyarakat luas, bahkan Bali sendiri. Selain bisa menenangkan batin gitu juga ya Jero ya. Oke, terakhir mungkin pesan buat penonton nih pada hari ini dengan adanya video-video ini, apa yang harus dan diperhatikan nih masyarakat ke depannya? Ya, jadi masyarakat ke depannya harus kita ketahui jangan 100% mempercayai apa yang menjadi viral dalam sebuah sebuah postingan atau video-video dalam media elektronik ya sekarang di HP itu. Jadi kita harus lebih dewasa, lebih bisa bijaksana dalam menelaah. Jadi yang bisa memfilter itu adalah diri kita sendiri. Apakah ini konsumsi bisa dipercaya, apakah tidak? Apakah berita-berita ini bisa mempengaruhi kita kan punya anak, punya istri dan lain sebagainya, bisa mempengaruhi mereka. Jadi kita yang bisa memfilter. Dan ini juga sebenarnya teguran yang keras, keras bagi orang-orang tua bahwa pengawasan itu diperlukan bagi anak-anak yang di bawah, maksudnya yang belum pantas untuk melihat berita-berita seperti ini. Baiklah penonton, itu dia gambaran penjelasan yang sudah komplit dikupas tuntas oleh Jero Made Bayu Pindeng. Iya, yang gantengnya bukan main ya. Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe, like, dan share juga.